Kalau huruf sya, shin, tengah lidahnya. Kalau huruf so, pangkal lidahnya, ya, diangkat. Nah, huruf ta ketika sukun atau wakaf, nah, memiliki sifat yang sama dengan huruf fa, yaitu hamas, keluar nafas. Ya. Mim sukun bertemu dengan mim, maka bacaannya adalah gunnah, ya, kita panjangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik. Semoga senantiasa kita rasakan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan kami Bimbel Quran Rubaiyat. Sebagaimana sesi-sesi yang telah lalu, kita belajar memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita, yang mana pada umumnya masyarakat masih keliru dalam mengucapkan lafal-lafal dalam bacaan-bacaan surat pendek kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada surah Al-Quraisy, surah Quraisy, ya, suratul Quraisy. Mari kita awali dengan membaca bersama surah Quraisy di juz 30, surah-surah pendek. Kita mulai baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Sadaqallahul azim. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi kita telah membaca surah Quraisy bersama-sama. Mari kita mencoba pelajari beberapa kesalahan yang mungkin masih terjadi ketika kita membaca Al-Quran, khususnya pada surah Quraisy. Pada ayat yang pertama li'ila fi Quraisy, ya, mat tabi'i hanya satu ayunan saja, tidak terlalu panjang, ya, satu ayunan. Li'ila fi Quraisy. Nah, yang kedua pada ayat yang pertama adalah pengucapan huruf sya, shin. Sering terjadi masyarakat atau kita pada umumnya membaca huruf sin itu masih terlalu ringan. Li'ila fi Quraisy, nah, ringan. Di sini adalah huruf shin. Makhrajnya adalah tengah lisan kita atau lidah kita, tengah-tengah, ya, kita angkat ke langit-langit. Tengah lisan kita atau tengah lidah kita angkat ke langit-langit. Li'ila fi Quraisy, li'ila fi Quraisy, seperti itu. Ayat yang kedua, ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Yang ayat yang kedua yang perlu kita perhatikan, selain huruf shin yang tadi seperti yang di depan, ya, rihlatash shita'i was-sayf. Selain huruf shin, ya, jangan terlalu ringan. Rihlatas sifa kurang, rihlatas sita'i, nah, kurang tebal, kurang naik, kurang diangkat tengah lisannya. Adalah huruf so, ya, adalah huruf so. Wasso. Nah, masih sering kita dapati ketika mengucapkan huruf shad pada ayat ini, wasoif,
terlalu ringan, seperti huruf sin yang ditambahi o, atau tidak ketambahan huruf o, soif. Nah, diangkat pangkalisannya. Nah, kalau huruf sya, shin, tengah lidahnya. Kalau huruf so, pangkal lidahnya. Nah, diangkat. Wassoif. Nah, ila fihim rihlatash syita'i wassoif. Seperti itu. Huruf fa ketika sukun, ya, termasuk huruf hams yang memiliki sifat hams, maka keluar nafasnya. Wassoif. Nah, seperti itu. Makhrajnya ujung gigi seri yang atas di bibir bawah. Kemudian sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pada ayat yang ketiga. Falyabudu rabba hadzal bait. Falyabudu rabba hadzal bait. Yang pertama pada ayat yang ketiga adalah huruf ain, ya. Ketika bersukun, maka tidak serta-merta berhenti falyabudu, tetapi memiliki sifat tawasud yang maju sedikit. Falyabudu rabba hadzal bait. Yang selanjutnya adalah huruf ta ketika sukun atau berhenti atau wakaf ketika huruf ta ketika sukun atau wakaf. Nah, memiliki sifat yang sama dengan huruf fa, yaitu hams, keluar nafas. Ya. Hadzal bait. Hadzal bait. Ada apa? Keluar udaranya. Ya. Keluar udaranya. Hadzal bait. Terkadang ada yang sedikit berlebihan ketika mengucapkan tak bersukun. Hadzal bait. Nah, kurang tepat. Nah, kurang tepat menurut saya, meskipun sebagian mungkin membenarkan. Hadzal bait. Cukup demikian. Keluar nafas dari huruf ta yang disukunkan tadi. Falyabudu rabb hadzal bait. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya pada ayat yang terakhir yaitu ayat 4. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Pada ayat yang terakhir ini banyak dengung atau ikhfa, ya, dengung gunnah, ya. Pada ayat yang terakhir ada gunnah yang perlu kita tekankan pada kata at'amahum min ju'. Gunnah kita panjangkan, lebih panjang dari matabi'i, hanya sekedar mengayun, tetapi kita lebihkan dari itu. Alladzi at'amahum min ju'. Ju' ainnya seperti yang pembahasan sebelumnya, huruf ain ketika sukun maka sifatnya adalah tawasud, tidak serta-merta syiddah. Nah, berhenti. Nah, min ju' wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Pada kata wa amanahum, mim sukun bertemu dengan mim, maka bacaannya adalah gunnah, ya, kita panjangkan. Wa amanahum min khauf. Selain bacaan gunnah, setelahnya adalah bacaan izhar. Nun sukun bertemu dengan huruf kha. Kha, ya, maka dibaca izhar. Izhar seperti yang telah lalu kita bahas tidak serta-merta berhenti min khauf, tetapi ada sifat tawasudnya huruf nun, min khauf, tidak min khauf, tidak juga min khauf, tetapi ada sifat tawasudnya min khauf, seperti itu. Oke, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, kurang lebih demikian kita mempelajari surah Quraisy.
Semoga bermanfaat. Ada kekurangan dan kesalahan, mohon kritik dan saran dari pemirsa semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.